Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada tanggal 1 Mei tahun 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada tanggal 13 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. 11 Menteri Bidang Ekonomi dan Industri, Equin, Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri, tanggal Kak Chloe. Soeharto, jika berbicara Soeharto tidak terlepas dari sejarah kehidupannya. Soeharto dianggap kejam oleh sebagian orang karena rezimnya. Presiden Soeharto adalah seorang yang bersifat desesif, motivasional dan sering diasosiasikan sebagai gaya kepemimpinan yang otoritatif. Lantas bagaimana sejarah panjang kehidupan Soeharto? Kak Chloe. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Teman semuanya, ketahuilah, jika kita berbicara tentang Soeharto, maka Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General, dalam bahasa Indonesia yaitu Sang Jenderal yang Tersenyum, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan tanggal 30 September tahun 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan tanggal 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, disingkat MPRS, sebagai presiden pada tanggal 26 Maret tahun 1968 menggantikan Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998, menyusul terjadinya kerusuhan Mei tahun 1998 dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Soeharto juga merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timor Timur, pemaksaan asas tunggal Pancasila di berbagai bidang, dan disebut sebagai salah satu rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Menurut Transparency International, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15–35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Namun, hal ini tidak berhasil dibuktikan, bahkan majalah Time kalah dalam gugatan dan usaha lain untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan,
Ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang silsilah keluarga Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, jika berbicara orang tua Soeharto maka Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 dari seorang wanita yang bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun beranak bernama Mbah Kromodiryo yang juga adalah adik kakek Sukirah, Mbah Kertoirono. Dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, yang disusun Gufran Dwipayana, Sukirah digambarkan oleh Soeharto sebagai ibu muda yang sedang sulit memikirkan masalah-masalah rumah tangga. Namun, banyak catatan di buku-buku sejarah Soeharto yang lain yang banyak menyebutkan Sukirah sedang mengalami masalah mental yang amat sulit. Sebelum Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 berumur 40 hari, Sukirah harus menghadapi talak suaminya, Kertosudiro. Teman semuanya, ketahuilah, Kertosudiro, seorang mantri ulu-ulu disebut juga pengatur irigasi, miskin yang kelak sebagai ayah Soeharto, tidak memainkan peran banyak dalam kehidupan Soeharto. Bahkan, banyak pengamat tentang Soeharto, seperti Robert Edward Elson, beberapa biografer dan orang dekatnya, termasuk mantan Menteri Penerangan yang dekat dengan Soeharto, Mas Huri, meyakini bahwa Kertosudiro bukanlah ayah kandung Soeharto. Pada tahun 1974, pernah muncul pemberitaan yang menghebohkan dari majalah gosip bernama Pop dengan liputan yang menurunkan kisah lama yang beredar bahwa Soeharto adalah anak dari Patmodipuro, seorang bangsawan dari Trahamengkubuwono II. Soeharto kecil yang berumur 6 tahun dibuang ke desa dan diasuh oleh Kertosudiro. Hal ini kemudian dibantah keras oleh Soeharto. Dengan separuh murka, Soeharto mengadakan konferensi pers di Bina Graha bahwa liputan mengenai asal-usul dirinya yang anak bangsawan bisa saja merupakan tunggangan untuk melakukan subversif. Soeharto dengan caranya sendiri ingin mengesankan bahwa dia adalah anak desa. Ketidakjelasan asal-usul Soeharto secara genealogi sampai sekarang masih belum terpecahkan. Namun, dari semua itu, bayi Soeharto berada di dunia dengan kondisi keluarga yang kurang menguntungkan. Sukirah yang tertekan dan senang bertapa pernah ditemukan hampir mati di suatu tempat karena memaksa dirinya berpuasa ngeblank, tidak makan dan minum selama 40 hari, di suatu tempat yang tersembunyi, dan hilangnya sempat pernah membuat panik penduduk desa Kemusuk sehingga para penduduk mencarinya. Sadar dengan kondisi Sukirah yang kurang baik, keluarga Sukirah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengurusan bayi Soeharto kepada kakak perempuan Kertosudiro. Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai 7 anak, termasuk putra kedua, Probo Sutejo. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang istri dan anak-anak Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, pada bulan Oktober tahun 1947, Soeharto didatangi oleh keluarga Prawiro Wiharjo yang tidak lain merupakan paman sekaligus orang tua angkatnya. Mereka berencana menjodohkan Soeharto dengan Raden Ayu Siti Hartinah, anak Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sumoharyomo. Sumoharyomo adalah seorang wedana di Solo. Soeharto yang kala itu sudah berusia 26 tahun mengaku belum memiliki calon. Bahkan ia juga belum pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita manapun. Keluarganya khawatir jika Soeharto bakal menjadi bujang lapuk, mengingat mereka telah lama mengenal sifat Soeharto yang sangat pendiam, pasif dan cenderung pemalu. Akhirnya, rencana perjodohan keluarga Prawiro Diharjo tersebut berjalan dengan lancar. Tanpa melalui proses pacaran, perkawinan antara Letnan Kolonel Soeharto dengan Siti Hartinah,
yang kemudian dikenal dengan Tin Soeharto, segera dilangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember tahun 1947 di Solo. Ketika itu, usia Soeharto 26 tahun, sedangkan Siti Hartinah berusia 24 tahun. Pasangan ini dikarunia 6 putra-putri, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti dikenal sebagai Tutut, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Harijadi dikenal sebagai Titik, Hutomo Mandala Putra dikenal sebagai Tommy, dan Siti Hutami Endang Adiningsih dikenal sebagai Mamik. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang riwayat benar kehidupan Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, masa kecil dan pendidikan Soeharto tidak seperti anak desa lainnya yang harus bekerja di sawah. Dalam usia yang sangat muda, ia disekolahkan oleh Kertosudiro. Tidak ada berita-berita mengenai masa Soeharto di sekolah rakyat setingkat SD. Kesan Soeharto pada masa SD itu hanya pada ingatannya tentang kerbau-kerbaunya. Dunia Soeharto hanya berkutat pada penggembalaan kerbau, jauh dari cerita-cerita anak yang didapat dari buku-buku yang kerap dibaca anak-anak SD. Hal ini berbeda misalnya dengan cerita Soekarno sewaktu dia masih di SD yang banyak berkisah tentang masa sekolahnya dan apa yang dibacanya. Begitu juga dengan Hatta dan Sejahrir yang sejak kecil sudah akrab dengan Karl May atau cerita dari novel-novel Charles Dickens. Masa kecil Soeharto begitu banyak menyimpan kenangan pahit. Bukan hanya pahit, tapi juga menyakitkan hatinya, seperti yang dialaminya saat SD. Soeharto kerap menjadi korban perundungan dari kawan-kawan. Kelak, walau sudah berpuluh-puluh tahun perundungan itu masih terekam di kepalanya. Seperti ejekan dan Bagus Tahimabul, dan Harto Sirah Gede. Hal tersebut membuat Soeharto kecil dikenal sebagai siswa yang sangat pendiam dan tertutup, bahkan paling pendiam di antara kawan-kawan sekolahnya pada kala itu. Selain dengan kawan-kawan, kenangan menyakitkan juga ia alami dengan buyutnya, Mbah Noto Sudiro, yang memperlakukan Soeharto kecil berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Kenangan pahit dan menyakitkan yang dialami Soeharto kecil membuatnya bertekad keras untuk menjadi orang yang kaya dan berkedudukan tinggi di masa depan. Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmo Sudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia 8 tahun, tetapi sering berpindah, semula disekolahkan di sekolah dasar di Desa Puluhan, Godean, lalu pindah ke SD Pedes, Yogyakarta, lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono, pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawiro Wiharjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawiro Wiharjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya. Diingat itu, teman semuanya, ketahuilah, kegemaran bertani tumbuh selama Soeharto menetap di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian. Sepulang sekolah, Soeharto belajar mengaji di Langgar bersama teman-temannya, bahkan dilakukan sampai semalam suntuk. Ia juga aktif di kepanduan Hizbul Watan dan mulai mengenal para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari sebuah koran yang sampai ke desa. Setamat sekolah rendah disingkat SR 4 tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Harjowijono. Harjowijono adalah teman ayahnya yang merupakan pensiunan pegawai kereta api. Harjowijono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri waktu itu. Karena sering diajak,
Soeharto sering membantu Kiai Darjatmo membuat resep obat tradisional untuk mengobati orang sakit. Pada tahun 1935 Soeharto kembali ke kampung asalnya, ke Musuk, untuk melanjutkan sekolah di sekolah menengah pertama disingkat SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Hal tersebut dilakukannya karena di sekolah itu siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki, sepatu. Pada masa ini Soeharto yang kulino meneng dalam artian pendiam, hanya memiliki satu sahabat karib, yaitu Sulardi, adik sepupunya, saudara kandung Sutwikatmono dan teman sekelas Ibu Tien Soeharto saat bersekolah di Ongkoloro. Sulardi setia menemaninya bermain dan berpetualang seperti anak desa di waktu itu. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang riwayat pekerjaan. Teman semuanya, ketahuilah, setamat SMP pada tahun 1938, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya yang lain tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tetapi gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Ia pun mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu klerek, pegawai, pada sebuah bank desa disebut Volksbank. Soeharto pun bekerja dengan mengikuti sang klerek berkeliling kampung menggunakan sepeda dan pakaian Jawa lengkap, kain blankon serta baju beskap. Karirnya sebagai pembantu klerek pun tamat dalam waktu singkat ketika kainnya sobek usai turun dari sepeda yang sudah reot. Kain itu tersangkut pada sadel yang menonjol keluar. Padahal itu adalah satu-satunya kain yang bisa dipakainya untuk bekerja. Saat itu dia dicela klerek dan dimarahi sang bibi, Ibu Prawiro Wiharjo. Sejak itu, Soeharto yang kelak memimpin Indonesia menjadi pengangguran lagi. Hari-harinya diisi dengan kegiatan gotong royong, membantu keluarga dan sesekali bekerja serabutan. Ia terus mencoba untuk melamar berbagai pekerjaan, seperti melamar menjadi pegawai kereta api hingga melamar sebagai pegawai bank milik Belanda di Semarang, namun hasilnya selalu gagal. Pada masa inilah Soeharto terus mengasah kemampuan spiritualnya dengan cara menjalani tirakat, seperti berpuasa sebagai wujud laku prihatin. Setelah bertahun-tahun mencari pekerjaan, Soeharto diajak seorang temannya dari Wonogiri untuk mendaftar pada Angkatan Laut Kerajaan Belanda dengan posisi sebagai juru masak kapal. Ia tidak terlalu tertarik pada posisi tersebut, terlebih pada saat yang bersamaan, yaitu awal tahun 1940 ia mendengar kabar akan dibuka lowongan pendidikan Korps Opleiding Reserve Officieren disingkat Coro Koninklijk Nederlands Indische Leger disingkat KNIL, atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung. Ia mencoba mendaftar, tetapi gagal. Cita-citanya menjadi perwira kandas pada saat itu. Soeharto pun kembali menganggur. Soeharto tak putus asa. Suatu hari pada pertengahan tahun 1940 ia membaca pengumuman penerimaan Bintara KNIL di Gombong, Jawa Tengah. Ia mendaftarkan diri dan diterima. Ia resmi menjadi tentara pada usia 21 tahun, 1942. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas 7 hari dengan pangkat sersan karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke dusun ke Musuk. Justru disinilah karir militernya dimulai. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang karir militer Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, pada tanggal 1 Juni tahun 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah 6 bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di sekolah Bintara, Gombong. Soeharto resmi bergabung dengan pasukan kolonial Belanda.
Kenil saat Perang Dunia II sedang berkecamuk, ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat selama seminggu dengan pangkat sersan. Nasib Soeharto kembali apes. Tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah pada Jepang, berakhir pulalah kiprahnya di Kenil. Soeharto pun kembali menumpang di rumah bibinya di Uriantoro. Ia kembali menganggur. Pada rentang waktu ini, Soeharto terserang penyakit malaria yang menyebabkan dirinya harus dirawat lama di rumah sakit. Setelah pulih, karena tak memiliki uang dan tidak enak hanya sekedar menumpang, Soeharto meminta bantuan sang paman, Prawiro Wiharjo yang berprofesi sebagai penyuluh, Mantri Tani untuk mencarikannya pekerjaan. Namun, sang paman hanya dapat memberikannya pekerjaan sekedar untuk mendampingi dan mempersiapkan keperluan pekerjaan pamannya sebagai penyuluh pertanian. Soeharto menerima dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk mempelajari ilmu pertanian dari sang paman, meski dalam waktu yang singkat. Bosan menganggur, Soeharto mencoba mendaftar jadi keibuho atau polisi Jepang pada November tahun 1942. Ia mengaku sedikit takut jika identitasnya sebagai bekas tentara Belanda ketahuan. Tetapi akhirnya memberanikan diri mendaftar dan diterima. Dengan cerdik dan hati-hati ia berusaha keras untuk menyembunyikan identitasnya sebagai bekas tentara Belanda. Soeharto lulus pendidikan polisi sebagai salah satu lulusan terbaik. Jelas saja, ia sudah mahir karena pernah mengikuti pendidikan Bintara Kenil Belanda. Saat itulah atasan Soeharto di kepolisian memberitahu ada pendaftaran tentara pembela tanah air disingkat PETA, pasukan militer yang disponsori Jepang. Perwira Jepang itu menyarankan Soeharto mendaftar masuk PETA. Ia kemudian menjadi perwira magang, pembantu letnan yang berdinas di Karanganyar, Kebumen. Setelah masa percobaannya selesai dan dianggap layak, ia pun mengikuti pendidikan militer lanjutan di Bogor, Jawa Barat. Ia diangkat menjadi Cudanco, yaitu Komandan Kompi. Di asrama PETA Bogor ia tinggal bersama-sama dengan Sodanco Singgih, putra Panji Singgih teman seperjuangan Soekarno. Berikutnya sebagai Cudangko di Seibu, markas besar PETA di Solo, kemudian dimutasi ke kaki Gunung Wilis di Desa Brebek Selatan Madiun untuk melatih prajurit PETA. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia resmi mengumumkan kemerdekaan. Soeharto kemudian secara resmi diangkat menjadi anggota TNI per tanggal 5 Oktober tahun 1945 dengan pangkat letnan. Tidak lama kemudian, berkat reputasi dan pengalamannya di PETA, ia kemudian ditunjuk sebagai komandan batalion dengan pangkat mayor. Pada tahun 1946, pangkatnya kembali naik menjadi komandan resimen yang berpangkat letnan kolonel atau overste. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Komandan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan ex-Kenil atau KL. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Panglima Besar Sudirman bahwa Brigade X pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama 6 jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke markas divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 dengan pangkat Letnan Kolonel. Tanggal 1 Maret tahun 1953, pada tanggal 3 Juni tahun 1956,
ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro pada tanggal 1 Januari tahun 1957. Pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, lembaran hitam juga sempat mewarnai perjalanan militernya. Ia pernah dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro. Peristiwa pemecatan terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 1959 tersebut akibat ulahnya yang diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Atas saran Jenderal Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat, di Bandung, Jawa Barat. Pada usia 38 tahun, ia mengikuti kursus CSSKAD yaitu Sekolah Staf dan Komando AD, di Bandung. Sebenarnya, secara kepangkatan Soeharto sudah terlambat untuk mengikuti kursus tersebut. Pada saat itu kursus SSKAD biasanya diikuti oleh perwira yang berpangkat letnan kolonel yang akan naik pangkat menjadi kolonel. Pangkat Soeharto dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal pada tanggal 1 Januari tahun 1960. Ia berhasil meraih bintang di pundaknya, meski sebelum lulus kursus di SSKAD hanya pernah mengenyam pendidikan militer setingkat bintara. Banyak para jenderal kala itu meragukan kualitas intelektualnya untuk menjadi jenderal, namun Soeharto juga dikenal sebagai seorang perwira lapangan yang handal selama masa perjuangan dengan kekuatannya, yaitu pengalaman, kecerdikan, intuisi, kepemimpinan, kecerdasan emosi hingga kejelian, keberuntungannya dalam membaca setiap kesempatan, meskipun ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal, informal yang memadai atau kursus militer di luar negeri. Akhirnya, atas peran Letnan Jenderal Gatot Subroto ia diangkat sebagai Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Darat. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, pada tanggal 1 Oktober tahun 1961, jabatan rangkap sebagai Panglima Korps Tentara 1 Kaduat, Cadangan Umum AD, yang telah diembannya ketika berusia 40 tahun bertambah dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudat, Komando Pertahanan AD, pada tahun 1961 tersebut. Ia juga mendapatkan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Yugoslavia, Paris, Perancis, dan Bonn, Jerman Barat. Di usia 41 tahun, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal, tanggal 1 Januari tahun 1962, dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Sepulang dari kawasan Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi Mayor Jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, hingga 1965. Sekitar setahun kemudian, tepatnya, tanggal 2 Januari tahun 1962, Brigadir Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Kemudian ia diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Mayor Jenderal Soeharto lalu dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segera membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, dan ormas-ormasnya. Ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib, untuk mengimbangi G30S yang berkecamuk pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 3 Oktober tahun 1965,
Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G30 SPKI. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang riwayat pekerjaan Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, berikut ini riwayat pekerjaan dari Soeharto. Pembantu Klerek Bank Desa Fokbang, di Kemusuk, Yogyakarta, 1938. Siswa Sekolah Bintara Kenil di Gombong, tahun 1940 sampai tahun 1942. Tentara Cadangan Markas Besar Angkatan Darat Kenil, 1942. Pembantu Asisten Mantri Tani di Wuryantoro, Wonogiri, 1942. Siswa Keibuho, Polisi Jepang, 1942. Komandan Regu dan Pembantu Perwira Peta di Karanganyar, Kebumen, tahun 1942 sampai tahun 1943. Siswa Pendidikan Militer Lanjutan Peta di Bogor, tahun 1943 sampai tahun 1944. Komandan Peleton, Sudangko, Peta di Glagah, Wates, 1944. Komandan Kompi, Kodanco, di Markas Besar Peta di Surakarta, 1944. Komandan Kompi, Kodanco, Perwira Pendidik Peta di Desa Brebek, Jawa Timur, tahun 1944 sampai tahun 1945. Letnan di Brigade Mataram, Yogyakarta, 1945. Komandan Batalion Infanteri di Kebumen dengan pangkat Kapten, Mayor, tahun 1945 sampai tahun 1946. Komandan Batalion 10 di bawah Divisi 9 di Yogyakarta dengan pangkat Mayor, tahun 1946 sampai tahun 1948. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Komandan Brigade Mataram, Wehkreise 3 di Yogyakarta dengan pangkat Letnan Kolonel, tahun 1948 sampai tahun 1950. Komandan Komando Resimen Salatiga dengan pangkat Letnan Kolonel, tahun 1950 sampai tahun 1953. Komandan Resimen Infanteri 15 di Solo dengan pangkat Letnan Kolonel, tahun 1953 sampai tahun 1956. Kepala Staf Teritorium 4 di Ponegoro di Semarang dengan pangkat Letnan Kolonel, tahun 1956 sampai tahun 1957. Panglima Teritorium 4 di Ponegoro di Semarang dengan pangkat Kolonel, tahun 1957 sampai tahun 1959. Siswa Sekolah Staf Komando Angkatan Darat SSKAD, tahun 1959 sampai tahun 1960. Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Darat dengan pangkat Brigadir Jenderal, tahun 1960 sampai tahun 1961. Panglima Korps Tentara Cadangan Umum Angkatan Darat CADUAD dengan pangkat Brigadir Jenderal, 1961. Atase Militer Hankam di Beograd, Yugoslavia, 1961. Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan pangkat Mayor Jenderal, 1962. Panglima Komando Strategis Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal,
tahun 1962 sampai tahun 1965. Menteri Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal, Letnan Jenderal, tahun 1965 sampai tahun 1968. Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib, tahun 1965 sampai tahun 1969. Ketua Presidium Kabinet Ampera I, tahun 1966 sampai tahun 1967, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI merangkap Menteri Pertahanan dengan pangkat Jenderal, tahun 1968 sampai tahun 1973. Penjabat Presiden Republik Indonesia, tahun 1967 sampai tahun 1968, Presiden Republik Indonesia, tahun 1968 sampai tahun 1998. Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok, tahun 1992 sampai tahun 1995. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang Soeharto ketika menjadi Presiden Indonesia. Teman semuanya, ketahuilah, pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, beberapa pasukan pengawal kepresidenan, Cakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh 6 orang jenderal. Pada peristiwa itu Jenderal A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Soeharto tidak masuk target gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30 SPKI karena dia bukan termasuk jenderal yang secara terbuka menolak permintaan PKI untuk mempersenjatai Angkatan Kelima. Selain itu Soeharto adalah jenderal yang tidak diperhitungkan baik oleh pimpinan PKI maupun rekannya di militer. Ia hanya dianggap sebagai pengikut Jenderal A.H. Nasution yang tidak memiliki potensi untuk memukul percobaan kudeta tersebut. Dalam pandangan DN Aidit, Soeharto hanyalah seorang jenderal pendiam, penganut kejawen, tidak mengerti politik, oportunis dan tidak punya banyak kawan maupun jaringan, terlebih taraf internasional. Pandangan tersebut beralasan, karena banyak orang memandang Soeharto sebagai jenderal berpendidikan rendah dibanding jenderal lainnya yang bahkan banyak disekolahkan ke luar negeri oleh Soekarno atau A.H. Nasution. Presiden Soekarno pun awalnya memandang remeh Soeharto sebagai seorang jenderal yang sekedar keras kepala, kaku, kuno, dan sangat pendiam. Hal tersebut dibuktikan Soekarno yang sebenarnya memilih Maijen Pranoto Reksosamudro sebagai pengganti Jenderal Ahmad Yani, ketimbang Soeharto yang lebih senior dari Pranoto. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar. Beberapa sumber mengatakan, motif pasukan Cakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada Hari ABRI tanggal 5 Oktober tahun 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Maijen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta. Menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrat yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah tanggal 11 Maret, Super Semar, dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Keputusan yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno. Penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G30S, gerakan tanggal 30 September. Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan angkatan bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro-Soekarno dan komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis, PKI, membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500.000 tersangka komunis, kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar operasi komunis Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Ben Huang, bekas anggota Kedutaan Politik Amerika Serikat di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa itu merupakan suatu pertolongan besar bagi angkatan bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana Anda harus memukul keras pada saat yang tepat. Howard Vanderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di 1965, tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai, tidak ada yang bekerja tentangnya. Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober tahun 1965, ia segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Tepat tanggal 11 Maret tahun 1966, dia menerima surat perintah 11 Maret disingkat Super Semar dari Presiden Soekarno melalui 3 jenderal, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Isi Super Semar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden, Panglima tertinggi, Panglima besar revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, tanggal 12 Maret tahun 1966, Menpangat Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G30S PKI, sidang istimewa MPRS pada Maret tahun 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai Jenderal Bintang 4 pada tanggal 1 Juli tahun 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan TEP MPRS nomor 33, 1967 pada tanggal 22 Februari tahun 1967. Selaku pemegang ketetapan MPRS nomor 30 1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno melalui sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret tahun 1967. Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno, Nawaksara, ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS, TEP MPRS nomor 44, MPRS 1968,
pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Pada tanggal 1 Juni tahun 1968 keadaan lama, mulai saat ini dikenal istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada tanggal 10 Juni tahun 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan, Rencana Pembangunan 5 tahun. 1. Pada tanggal 15 Juni tahun 1968, Presiden Soeharto membentuk tim ahli ekonomi presiden yang terdiri atas Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Mosatli, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Prof. Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Pada tanggal 3 Juli tahun 1971, Presiden mengangkat 100 anggota DPR dari Angkatan Bersenjata dan memberikan 9 kursi wakil Provinsi Irian Barat untuk wakil dari Golkar. Setelah menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR, TEP MPR nomor 9, MPR, 1973, pada tanggal 23 Maret tahun 1973 untuk jabatan yang kedua kali. Dan pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mendampinginya sebagai wakil presiden. Pada usia 55 tahun, Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militer, Kepres nomor 58, ABRI, 1974. Pencapaian puncak di dunia politik turut melengkapi kisah hidupnya sebagai seorang penguasa. Setelah mencapai posisi pucuk di Republik, geliat kekuasaannya mulai mentampakkan taringnya. Pada tanggal 20 Januari tahun 1978, Presiden Soeharto melarang terbit 7 surat kabar, yaitu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Beberapa di antaranya kemudian meminta maaf kepada Soeharto. Pada tanggal 22 Maret tahun 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum MPR tanggal 1 Maret tahun 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusuma sebagai wakil presiden. Melalui TEP MPR nomor 5 tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Maret tahun 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan 4 yang terdiri atas 21 menteri, 3 menteri koordinator, 8 menteri muda, dan 3 pejabat setingkat menteri. Pada tanggal 1 Januari tahun 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi anggota Golkar. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik. Jenderal Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan 2 badan intelijen, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut musuh negara dihukum mati, meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990. Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan,
CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengunjungi Washington pada 1995, pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah orang seperti kita atau orang golongan kita. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967 Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPR sementara. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Maret tahun 1968 dia resmi diangkat sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR, Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN. Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasihat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai mafia berkeley. Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Peran Sujono Humardani sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini. Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik, menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang ketika Soeharto menjadi presiden. Teman semuanya, ketahuilah, Roma, Italia, tanggal 14 November tahun 1985, musim dingin yang membekap kota Roma ketika itu turut menggigit tubuh setiap peserta konferensi ke-23 Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia disingkat FAO. Tidak kurang dari 165 negara anggota mengirimkan wakilnya ke perhelatan yang membetot perhatian mata dunia terhadap Indonesia kala itu. Presiden Soeharto yang sukses mengantarkan Indonesia dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada didapuk maju ke podium untuk memberikan pidatonya. Dia menyerahkan bantuan 1 juta ton padi kering, gabah, dari para petani untuk diberikan kepada rakyat Afrika yang mengalami kelaparan. Jika pembangunan di bidang pangan ini dinilai berhasil, itu merupakan kerja raksasa dari seluruh bangsa Indonesia, kata Presiden Soeharto dalam pidatonya. Karena itu, FAO mengganjar keberhasilan itu dengan penghargaan khusus berbentuk medali emas pada tanggal 21 Juli tahun 1986. Prestasi Soeharto di bidang pertanian memang fantastik atau dahsyat. Indonesia mengecap swasembada besar mulai 1984. Produksi besar pada tahun itu mencapai 25,8 juta ton. Padahal, data 1969 beras yang dihasilkan Indonesia hanya 12,2 juta ton. Hasil itu memaksa Indonesia mengimpor beras minimal 2 juta ton. Sebab itu, pada tanggal 10 Maret tahun 1988, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden oleh MPR yang kelima kalinya. Posisi wakil presiden diserahkan kepada Sudarmono setelah bersaing dengan Dr. H. Jailani Naro SH Ketua Umum DPP P3. Sekali lagi, mata dunia tertuju kepada seorang Soeharto. Karena sukses dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana,
Presiden Soeharto mendapat piagam penghargaan perorangan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB di New York pada tanggal 8 Juni tahun 1989. Kenaikan produksi pangan tidak banyak berarti jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali, tanda Soeharto. Dia dianugerahi UN Population Award, penghargaan tertinggi PBB di bidang kependudukan. Penghargaan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Javier de Cuellar di Markas Besar PBB, New York bertepatan dengan ulang tahun Soeharto yang ke-68 pada tanggal 8 Juni tahun 1989. Soeharto makin dilirik ketika berhasil menegakkan harkat bangsa Indonesia di latar ekonomi Asia. Di ASEAN, dia dianggap berjasa ikut mengembangkan organisasi regional ini sehingga diperhitungkan di dunia. Tanpa kebaikan dan kehadiran Soeharto, kami akan menghabiskan banyak jatah produk domestik bruto di bidang pertahanan, ujar Perdana Menteri Australia Paul Keating ketika itu. Paul Keating menyebut Soeharto sebagai ayah. Diingat itu, teman semuanya, ketahuilah. Dalam bukunya, Soeharto, Political Biography, Robert Edward Elson menulis, Soeharto adalah tokoh yang amat penting selama abad 20 di Asia. Dua Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon dan Ronald Reagan juga memuji gebrakan Soeharto. Tetapi, Soeharto mengklaim dirinya anak petani dengan nilai-nilai biasa yang tidak berambisi menguasai negeri Indonesia dan mendahului kepentingan bangsa. Saya di rumah, di antara istri dan anak-anak merasa sebagai seorang biasa, hanya secara kebetulan diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin negara ini sebagai presiden, tutur Soeharto dalam suatu temu wicara pada peringatan Hari Ibu ke-67 di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 22 Desember tahun 1989. Sebab itu, pada tanggal 14 September tahun 1991, Presiden Soeharto menolak permintaan Amerika Serikat untuk memperoleh pangkalan militer di Indonesia setelah pindah dari Filipina. Soeharto dipilih oleh MPR sebagai presiden untuk yang ke-6 kalinya pada tanggal 10 Maret tahun 1993. Kali ini, Try Sutrisno sebagai wakil presiden. Setelah 6 kali berturut-turut ditetapkan MPR sebagai presiden, Soeharto mulai menyatakan jika dirinya tidak berambisi menjadi presiden seumur hidup. Tanggal 12 Maret tahun 1994, pada kepemimpinannya periode itu, Presiden Soeharto memberhentikan Prof. Dr. Satrio Budiharjo Judono selaku Menteri Perdagangan sebelum akhir masa jabatan, tanggal 6 Desember tahun 1995. Soeharto yang mengawali kekuasaannya sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967 dan menjadi presiden pada tanggal 27 Maret tahun 1968 terus menggenggam jabatan itu selama 31 tahun. Semula ada yang memperkirakan bahwa Soeharto akan menolak pencalonannya kembali sebagai presiden untuk periode yang ke-6 pada tahun 1998 setelah istrinya meninggal dunia pada tanggal 28 April tahun 1996. Perkiraan itu ternyata keliru. Ketika usianya mencapai 75 tahun, ia bukan saja bersedia untuk dicalonkan kembali tetapi menerima untuk diangkat kembali sebagai presiden untuk periode tahun 1998 sampai tahun 2003. Ia menerima penganugerahan bintang 5 atau pangkat jenderal besar saat berusia 76 tahun, tanggal 29 September tahun 1997. Pada tanggal 25 Juli tahun 1996, Presiden Soeharto menerima PDI pimpinan Surjadi dan menolak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia, PDI. 2 hari kemudian terjadi peristiwa tanggal 27 Juli. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya.
Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang upaya mengatasi krisis dan meredam oposisi. Teman semuanya, ketahuilah, krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia, bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1997, Presiden meminta bantuan IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Presiden minta seluruh rakyat tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter, tanggal 29 November tahun 1997. Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada tanggal 10 Maret tahun 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ke-7 kalinya. Kali ini, Prof. Ing B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pada tanggal 17 Maret tahun 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama 1 tahun dalam rangka krisis moneter. Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada tanggal 1 Mei tahun 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada tanggal 13 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. 11 Menteri Bidang Ekonomi dan Industri, Equin, Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Tanggal 20 Mei tahun 1998, krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri. Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ke-7 kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat tanggal 21 Mei tahun 1998, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, tanggal 12 sampai 20 Mei tahun 1998 menjadi periode yang teramat panjang. Bagaimanapun, masa-masa itu kekuasaannya semakin tergerus oleh berbagai aksi dan peristiwa. Aksi mahasiswa menyebar ke seantero negeri. Ribuan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di berbagai tempat. Mahasiswa Trisakti, Jakarta menggelar aksinya tidak jauh dari kampus mereka. Peserta aksi mulai keluar dari halaman kampus dan memasuki jalan arteri serta berniat datang ke gedung MPR DPR yang memang sangat strategis. Tanggal 12 Mei tahun 1998 sore, terdengar siaran berita meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti. Sehari kemudian, tanggal 13 Mei tahun 1998, jenazah keempat mahasiswa yang tewas diberangkatkan ke kediaman masing-masing. Mahasiswa yang hadir menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tewasnya para mahasiswa disiarkan secara luas melalui pemberitaan radio, televisi, dan surat kabar. Tewasnya keempat mahasiswa seakan sebagai ledakan suatu peristiwa yang lebih besar. Kamis, tanggal 14 Mei tahun 1998, ibu kota negara, Jakarta, dilanda kerusuhan hebat. Tanggal 15 Mei tahun 1998, pesawat yang membawa Presiden Soeharto dan rombongan mendarat menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdana Kusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT Kelompok 15, Grup 15, G15. Tanggal 16 Mei tahun 1998,
Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsur pimpinan DPR, tanggal 17 Mei tahun 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latif mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri. Tanggal 18 Mei tahun 1998, ribuan mahasiswa mendatangi gedung MPR DPR. Aksi tersebut berakhir seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Mereka yang tewas adalah 2 mahasiswa angkatan 1995 dan 2 mahasiswa angkatan 1996. Angkatan 1995 terdiri dari Heri Hartanto, Fakultas Teknik Industri jurusan Mesin, dan Hafidin Alifidin Royan, Fakultas Teknik Industri jurusan Mesin, sedangkan mahasiswa yang tewas angkatan 1996 adalah Elang Mulia Lesmana, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur, dan Hendriawansi, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Soeharto membangun dan memperluas konsep jalan tengahnya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoretis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen. Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Murtopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan. Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKKBKK, Normalisasi Kehidupan Kampus, Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat. Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers nomor 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri, sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru. Kemudian pada tahun 1979 sampai tahun 1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang sejarah puncak Orde Baru. Teman semuanya, ketahuilah, pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah.
dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal Amerika Serikat diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai mafia Berkeley di kalangan ekonomi, industri dan keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor, negara-negara maju, yang tergabung dalam IG yang disponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IG dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca insiden Dili. Peran IG ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Prancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada di bawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle-down effect, menetes ke bawah, yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan, Equin, pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor internasional terutama pasca krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984, namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara industri baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand. Selain Singapura, Republik Tiongkok, dan Korea Selatan, perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal 3 partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan disingkat PPP, Golongan Karya Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia PDI. Dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa Presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan, kemudian dikeluarkannya UU Politik dan Asas Tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah mayoritas tunggal, di mana Golkar dijadikan partai utama dan mengebiri 2 parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu. Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan, kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya syarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang mundurnya Soeharto dari jabatan presiden. Teman semuanya, ketahuilah, pada 1997, menurut Bank Dunia, 20–30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia pada tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman,
yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF. Foto Direktur Pelaksana IMF Michel Chamdesus bersedekap di samping Soeharto yang menandatangani Letter of Intent pinjaman 43 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF menjadi viral karena menunjukkan keangkuhan yang seakan memberi makna kalau Indonesia tak berdaya dan telah jatuh ke tangan IMF. Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai presiden pada periode tahun 1998 sampai tahun 2003, terutama pada acara golongan karya, Soeharto tetap dipilih kembali oleh MPR dalam sidang umum pada bulan Maret tahun 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan dan pembantaian rakyat, tekanan politik dan militer, dan berpuncak pada pendudukan gedung DPR MPR, Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, yang menjadi presiden. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto. Di Credentials Room Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali sebagai berikut. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan 7. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR tahun 1998 sampai tahun 2003, atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan 7 demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,
kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung RI. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, sesaat kemudian. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing B.J. Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya B.J. Habibie resmi memangku jabatan Presiden ketiga RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan Presiden ketika itu. Tak berselang terlalu lama, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan sikap. Demikian, pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat. ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta berdasarkan konstitusi mendukung Wakil Presiden Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Kedua, ABRI yang tetap kompak dan satu berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yakni Pasal 8 UUD 1945. Ketiga, dalam hal ini, ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Keempat, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa. ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden, mandataris MPR termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Kelima, ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang pengertian kontroversi Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, jika berbicara kasus dugaan korupsi Soeharto, maka setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang berkuasa paling lama di Indonesia itu. Pada tanggal 1 September tahun 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto, melalui Televisi Pendidikan Indonesia yaitu TPI, pada tanggal 6 September tahun 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri. Jaksa Agung Am Galib dan Menko Wasbang Pan Hartarto menemuinya di Jalan Cendana, Jakarta, untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. Tanggal 21 September tahun 1998, pada tanggal 21 November tahun 1998, Fraksi Karya Pembangunan, FKP, mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai tahanan kota. Ini merupakan tindak awal pengusutan harta dan kekayaan Soeharto yang diduga berasal dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, KKN. Pada tanggal 3 Desember tahun 1998, Presiden B.J. Habibie menginstruksikan Jaksa Agung Am Galib segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada tanggal 9 Desember tahun 1998,
Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai 15 miliar dolar, tanggal 22 Mei tahun 1999. Pada tanggal 27 Mei tahun 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung Am Galib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti diberitakan majalah Time. Pada tanggal 2 Juni tahun 1999, Soeharto mengadukan majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Soeharto menuntut ganti rugi sekitar 27 miliar dolar Amerika Serikat. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, dalam persidangan gugatan akhirnya Mahkamah Agung, MA, memenangkan gugatan mantan Presiden Soeharto terhadap majalah Time Asia. Dalam putusan Majelis Hakim Agung yang diketuai Ketua Muda Militer MA, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Jerman Hudiarto dan beranggotakan Bahaudin Koudri serta M. Taufik, tanggal 31 Agustus tahun 2007 itu, majalah Time Asia diperintahkan membayar ganti rugi imaterial senilai 1 triliun rupiah kepada HM Soeharto. MA menangkan Soeharto lawan majalah Time Asia. Soeharto memiliki dan mengetuai 7 buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, Dakap, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli. Berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung sejak tahun 1999. Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar AS selama 32 tahun masa pemerintahannya. Pada tanggal 12 Mei tahun 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan, SKPP, perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada 7 yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei tahun 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni tahun 2006. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru. Teman semuanya, ketahuilah, Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis. Selain itu, hak-hak politik etnis Tionghoa dibatasi dan agama Konghucu tidak diakui keberadaannya. Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya 2 kasus dan kemudian menutup komisi tersebut.
korupsi kemudian menjadi sebuah endemik. Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk 6 anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam. Pada 1973 dia memenangkan jangka 5 tahun berikutnya melalui pemilihan Electoral College, dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya 3 partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam, Katolik dan Protestan, serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan pro-komunis Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tindakan Fretilin yang mendapat dukungan politik Uni Soviet dalam perebutan pengaruh 2 negara adikuasa di periode Perang Dingin yang juga memanas di sekitar kawasan Vietnam. Kemudian pemerintahan pro-integrasi dipasang oleh Indonesia, dengan bantuan Presiden Gerald Ford, yang meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia untuk menghindari berkembangnya pengaruh komunis di Asia Tenggara. Pada tanggal 15 Juli tahun 1976, Timor Timur secara menjadi salah satu provinsi di NKRI sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999. Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada tanggal 5 Mei tahun 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mencekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan. Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya. Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia, PDI, salah satu dari 3 partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Peristiwa Sabtu Kelabu, yang dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli, diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang sejarah peninggalan Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, dalam pengertian bidang politik, sebagai Presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Soeharto telah banyak memengaruhi sejarah Indonesia. Dengan pengambil alihan kekuasaan dari Soekarno, Soeharto dengan dukungan dari Amerika Serikat memberantas paham komunisme dan melarang pembentukan partai komunis. Dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Saat itu,
Juga dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa Partai Fretilin, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente, Front Revolusi untuk Kemerdekaan Timor Timur, akan berkuasa di sana bila dibiarkan merdeka. Mei tahun 2008, hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu korban jiwa sipil. Mei tahun 2008, sistem otoriter yang dijalankan Soeharto dalam masa pemerintahannya membuatnya populer dengan sebutan Bapak, yang pada jangka panjangnya menyebabkan pengambilan keputusan-keputusan di DPR kala itu disebut secara konotatif oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem ABS, atau asal Bapak senang. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang bidang kesehatan. Teman semuanya, ketahuilah, untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto memulai kampanye keluarga berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang bidang pendidikan. Teman semuanya, ketahuilah, dalam bidang pendidikan Soeharto mempelopori proyek wajib belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah, sumbangan pembiayaan pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang kematian Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, pada tanggal 27 Januari tahun 2008 pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, Soeharto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Kemudian sekitar pukul 14.35, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulans yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak. Di sepanjang Jalan Tanjung dan Jalan Cendana ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana sekitar pukul 14.55, Minggu, 27 Januari. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di kantor Presiden, Jakarta, Minggu tanggal 27 Januari. Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kematian Soeharto. Minggu sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih dulu melayat ke Cendana. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang pemakaman Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, jenazah Soeharto diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cendana, Jakarta, Senin, tanggal 28 Januari tahun 2008, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya jenazah Soeharto akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Solo pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk kemudian dimakamkan di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Senin, tanggal 28 Januari. Jenazah Soeharto tiba di Astana Giri Bangun siang itu sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman Soeharto tersebut dipimpin oleh Inspektur Upacara Susilo Bambang Yudhoyono. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi,
menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang warisan Soeharto. Teman semuanya, ketahuilah, rumah masa kecil Soeharto di Kemusuk, Bantul saat ini dijadikan Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto. Sebuah patung dirinya berdiri di depan museum. Museum tersebut dibangun oleh Probo Sutejo dan diresmikan pada tahun 2013. Velda Soeharto, sebuah kampung di Selangor, Malaysia, dinamakan menurut Soeharto pada tahun 1977. Sebelumnya ia berkunjung ke kampung tersebut pada tahun 1970 sebagai bagian dari kunjungan bersejarah untuk menormalkan hubungan Indonesia-Malaysia. Pada tahun 2013, muncul slogan bahasa Jawa Piye Kabare, Iseh Pena Zamanku Toh, Indonesia, bagaimana kabarnya, masih enak zaman saya kan, di stiker, kaos, dan internet yang menyatakan bahwa zaman pemerintahan Soeharto lebih baik ketimbang zaman sekarang. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berkata, "Sebelum saya bertemu langsung dengan Presiden Soeharto, saya selalu mengikuti perkembangan dari berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan beliau. Saya merencanakan apabila nanti diangkat menjadi Perdana Menteri, maka kunjungan luar negeri saya yang pertama kali adalah kepada Presiden Soeharto. Saya melihat setiap ucapan dan tindakan yang dilakukan Pak Harto benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Walaupun Pak Harto memiliki latar belakang sebagai tentara, ia tidak menunjukkan sikap yang sombong dan kalimat-kalimat yang keras, bahasanya juga baik sekali. Saya biasa dengan dia. Setelah menjadi Perdana Menteri, saya beberapa kali bertemu dengannya. Kita ada perbincangan antara sahabat dekat. Saya menghormati Bapak Soeharto karena dia mengubah Indonesia dari negara yang mempunyai banyak masalah di zaman Soekarno. Dia dapat menguatkan perpaduan di kalangan banyak suku di Indonesia. Ini bukan suatu negara yang mudah diperintah, tapi setelah Soeharto mengambil alih, Indonesia tidak terpecah. Ada masalah sedikit di Aceh, tapi umumnya dia berhasil mengganti citra Indonesia menjadi lebih maju. Ya, memang ada hal yang tak benar dilakukan. Di mana-mana pemimpin juga begitu. Diingat itu, teman semuanya. Kak Chloe.